Renang gaya punggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar materi renang gaya punggung. Kita akan belajar gerakan kaki, gerakan lengan, cara pengambilan napas, dan kombinasi gerakan renang gaya punggung. Seperti biasa, pastikan kalian sudah memulai dengan berdoa dan terus ikuti belajar dengan Pak Guru. Pencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya. Baik, tujuan belajarnya pada pertemuan ini, pertama, setelah kalian menyimak video ini, diharapkan dapat menjelaskan gerakan kaki renang gaya punggung, ayunan atau tarikan lengan, dan koordinasi gerakan kaki dan lengan serta pernapasan pada renang gaya punggung. Kedua, kalian juga dapat mempraktikkan gerakan kaki renang gaya punggung, ayunan tarikan lengan, dan koordinasi gerakan kaki dan lengan serta pernapasan pada renang gaya punggung. Jadi itu tujuan belajarnya, pastikan kalian menyimak sampai selesai agar benar-benar bisa memahami dan mencoba renang gaya punggung ini dengan benar. Kita mulai dengan gerakan kaki. Pada gerakan kaki ini, pastikan posisi tungkai lurus ke belakang. Tungkai itu dari paha ya hingga ujung kaki. Lakukan gerakan kaki seperti gerakan pada renang gaya bebas. Hanya kalau renang gaya bebas kalian telungkup ke bawah, ini terlentang ke atas. Dengan bersumber pada pangkal paha, gerakan kaki dengan kuat ke atas dan bawah seperti pada contoh di sini ya. Jadi gerakan mulai dari pangkal paha hingga ujung kaki menendang atau mengayunkan ke atas bergantian seperti ini. Bisa dimengerti untuk gerakan kaki? Baik, berikutnya tentang posisi tubuh pada renang gaya punggung ini. Posisi tubuh diawali dengan gerakan meluncur, tubuh mengapung tentunya. Usahakan kaki dan lengan serta tubuh posisinya sejajar dan rata dengan permukaan air. Begitu ya posisi tubuh. Bisa? Lanjut untuk gerakan lengan. Nah, gerakan lengan ini perhatikan baik-baik. Untuk gerakan lengan, terdapat gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. Gerakan menarik dilakukan setelah telapak tangan masuk permukaan air. Kita lihat ya, lihat tangan kiri. Nah, ini menarik. Masuk lagi kiri, nah ini menarik. Ya, sama juga tangan kanan ya, masuk ke air, menarik. Ya, lihat tangan kanan, masuk ke air, menarik. Begitu ya. Lakukan gerakan menarik hingga telapak tangan di samping luar bahu. Gerakan mendorong dilakukan saat akhir tarikan. Lihat ya, lihat tangan kiri. Nah, masuk, tarik, dorong, begitu. Masuk, tarik, dorong. Ya, jadi sudah sampai tahap mendorong ya. Setelah menarik, mendorong, berikutnya untuk gerakan tangan ini mendorong ke belakang dan bawah. Tahapan yang berikut adalah tahapan istirahat. Tahapan ini bermula saat tangan keluar permukaan air. Nah, kita lihat pada contoh di sini, tangan kiri keluar, nah itu tahap istirahat. Kiri keluar, nah itu tahap istirahat ya. Posisi ibu jari keluar permukaan air terlebih dahulu. Saat posisi lengan lurus sejajar bahu, tangan diputar keluar ya. Jadi yang keluar itu ibu jarinya dulu ya. Nah, lihat. Lakukan gerakan masuk ke permukaan air dengan jari kelingking masuk ke permukaan air tadi untuk kembali gerakan menarik ya. Jadi menarik, mendorong, dan istirahat. Tahapan ini dilakukan secara rileks dan gerakan ini seirama tahapan menarik dan mendorong. Kita lihat contoh gerakan tangan kiri ya yang lebih dekat di sini. Masuk, menarik, dorong, dan istirahat. Masuk lagi, menarik, dorong, dan istirahat. Sama juga anak-anak lakukan bergantian tangan kanan dan kiri. Nah, sekarang tangan kanan lihat. Masuk, tarik, dorong, dan istirahat. Masuk, tarik, dorong, istirahat. Begitu ya. Baik, berikutnya bagaimana untuk pengambilan napas? Pengambilan napas dilakukan dengan menggunakan mulut. Udara diembuskan keluar melalui hidung atau mulut. Pengambilan napas dilakukan saat fase istirahat salah satu lengan. Ya, jadi saat fase istirahat ketika mungkin tangan kiri atau tangan kanan
diayunkan ke atas atau keluar dari permukaan air, itulah saat yang tepat untuk mengambil napas. Kemudian mengeluarkannya saat fase istirahat lengan lainnya. Begitu ya. Pengambilan napas dilakukan dengan mendongakkan kepala, posisi mulut sejajar permukaan air. Pengambilan napas dilakukan ketika salah satu lengan menekan air ke bawah dan mendorong air ke belakang ya. Begitu. Berikut kombinasi sekarang untuk gerakan renang gaya punggung ini. Kombinasi gerakan ini merupakan gabungan semua rangkaian gerakan tadi, mulai dari gerakan kaki tungkai, lengan, kemudian posisi badan mengapung tadi, lalu teknik pengambilan napas digabungkan kurang lebih seperti ini anak-anak. Gerakan kaki mulai dari pangkal paha hingga ujung kaki. Gerakan tangan jangan lupa ya, untuk tarik, dorong, dan istirahat bergantian tangan kanan dan kiri, dan pengambilan napas lakukan dengan tepat. Berikut mari kita mencoba. Pertama, bagaimana gerakan tungkai yang benar pada renang gaya punggung? Kedua, bagaimana gerakan kaki yang benar pada renang gaya punggung ini? Ketiga, lakukan latihan renang gaya punggung dengan teknik yang benar, tentu dalam pengawasan dari Pak Guru, Ibu Guru, atau orang tua ya. Sekian, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ini agar belajar kita semakin bersemangat. Sampai jumpa di materi berikutnya.